Semoga semoga semuanya sehat-sehat ya yang ada di sini ya. Gitu. Oke, teman-teman, kita membahas buku Hypnoparenting yang kali ini kita masuk ke bab 5. Oke. Di bab 5 di buku ini saya mau bahas tentang bagaimana kita melindungi janin gitu. Kenapa saya ada menuliskan bab ini gitu ya di buku ini gitu? Karena dari pengalaman melakukan hipnoterapi pada orang-orang dewasa, saya menemukan masalah-masalah yang dialami orang dewasa itu ketika ditarik akar masalahnya, ditemukan akar masalah di dalam kandungan. Nah, itu dia, itu seru ya. Jadi dengan teknik hipnoterapi yang namanya age regression, kita bisa menganalisa apa penyebab dari sebuah masalah yang pertama kali itu munculnya di mana gitu, pada usia berapa, kapan gitu ya. Nah, dari kasus-kasus orang dewasa tersebut itu ada banyak kasus yang akhirnya itu pengalaman pertamanya itu terjadi pada saat masih janin. Nah, disitulah makanya kenapa bab ini ada ya. Jadi ini latar belakang dari kenapa bab ini ada di dalam buku ini, karena itu tadi gitu ya teman-teman sekalian. Contoh ya, kasus misalkan orang dewasa yang susah mengendalikan emosi gitu. Secara sadar dia tahu bahwa emosi dia yang berlebihan, emosi negatif ya, itu nggak bagus gitu ya. Nggak bagus untuk dirinya dan nggak bagus untuk orang sekitarnya gitu ya, terutama keluarga. Tetapi apa yang terjadi adalah ketika dihadapkan pada sebuah masalah, respon pertamanya adalah marah, terus ya melampiaskan gitu ya, selalu itu gitu, sampai melukai gitu kan ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kejadian itu udah terjadi, dia merenung, waduh harusnya nggak perlu ya saya itu bereaksi seperti itu gitu. Oke deh, ini yang terakhir kali, besok berikut-berikutnya saya nggak akan begini lagi gitu. Tetapi dorongan dari bawah sadar itu begitu kuat. Ketika dihadapkan pada sebuah kejadian, ya dia otomatis melakukan itu lagi, meledak lagi emosinya, dan menyesal lagi, berjanji lagi bahwa itu yang terakhir, tetapi tidak bisa. Selalu aja itu terputar terus, seperti itu. Nah, dengan hipnoterapi itu kita bisa melacak kenapa itu terjadi gitu ya. Karena semua hal yang Anda lakukan di masa sekarang itu blueprint-nya, cetak birunya, itu sudah ada di dalam memori pikiran bawah sadar. Dan memori di pikiran bawah sadar ini terbentuk dari mulai janin, gitu ceritanya. Itulah kenapa bab ini ada, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi contoh nih kasus yang cukup sering gitu ya terjadi ya. Orang-orang dewasa yang emosinya itu meledak, tidak bisa dikendalikan, gitu ya. Itu kebanyakan ketika kita lakukan age regression, teman-teman sekalian. Itu ditemukan satu kondisi di mana janin ini itu stres dan orang tuanya pasti stres gitu ya. Janinnya stres kenapa? Karena orang tuanya stres. Jadi pada saat si ibu mengandung si janin ini gitu ya, ibunya itu stres berat gitu ya, dalam kondisi tekanan berat. Sehingga dia melahirkan seorang anak yang akhirnya tidak bisa mengendalikan emosi. Oke, gampang meledak, gampang banget meledak. Anak-anak yang tantrum, oke, kalau kita ngomong masih masih masa anak-anak nih ya, anak-anak yang tantrum, yang susah dikendalikan gitu ya, hampir sebagian besar kalau dilacak, maka pada saat dia masih menjadi janin di dalam kandungan ibunya, hampir bisa dipastikan ibunya dalam kondisi tekanan yang sangat berat.
Oke. Kalau itu tidak diselesaikan, maka anak-anak yang tadi tantrum-tantrum itu tadi, dia bisa menjadi orang dewasa, tumbuh menjadi orang dewasa yang nggak gampang untuk mengendalikan emosinya. Emosi negatif ya, terutama. Itu nggak gampang banget. Oke. Nah, jadi itulah kenapa bab ini ada gitu ya. Di buku ini saya menulis tujuan saya adalah supaya orang tua yang ingin punya anak atau sedang mengandung itu melakukan cara yang benar, memperlakukan janin di dalam kandungannya dengan cara yang benar gitu ya. Tujuannya itu, kenapa bab ini itu ada gitu. Terus kalau anak saya sudah besar gimana gitu? Ya buat lagi lah gitu kan. Buat lagi yang bagus gitu kan ya. Jadi paling enggak kan kalau buat lagi kan bisa melihat perbedaannya gitu ya. Ini yang setelah belajar hasilnya begini, sebelum belajar hasilnya begini. Jadi ada perbandingannya gitu ceritanya ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi makanya kalau teman-teman tahu gitu kan ya, banyak beredar ya di YouTube lah, di majalah lah ya, di mana-mana gitu kan ya. Ketika mengandung itu si ibu disarankan untuk memutar lagu klasik gitu kan. Kemudian di perut itu dikasih headset ya, diputerin lagu klasik gitu. Gitu ya. Jadi itu yang biasanya tuh orang awam kan seperti itu gitu kan ya. Jadi eh, kenapa kok itu dilakukan? Ya tujuannya itu tadi gitu ya. Tujuannya adalah supaya si bayi yang di dalam kandungan tadi itu mengalami perasaan nyaman, tenang, rileks gitu ya. Gitu ceritanya. Gitu. Jadi itulah jawabannya kenapa eh, janin di dalam kandungan itu disarankan untuk rileks gitu teman-teman sekalian. Karena itu dampaknya bisa sampai ke masa dewasa gitu ya. Jadi penting banget untuk menjaga janin dalam kandungan. Boleh tahu nggak di sini apakah ada yang sedang mengandung? Ada nggak? Ada nggak di sini yang sedang mengandung? Ada nggak? Atau ada yang rencana mau kepingin punya anak? Oh iya, ada juga nih gitu yang sedang mengandung. Wow. Jaga ya, Bu Ririn. Kemudian apakah ada yang rencana mau punya anak lagi? Nah, lo ya, udah nggak jaga dijaga, oke? Karena pengaruhnya besar banget, ya. Apa yang dilakukan kepada janin di dalam kandungan itu sangat besar sekali. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu ketika mengandung itu akan masuk ke transfer ke dalam memori bawah sadar janin. Ya, jadi si ibu pun perlu memiliki perasaan nyaman, tenang, rileks, gitu ya. Sehingga perasaan itu nanti akan tertransfer kepada bayi dan hasilnya akan bagus, gitu. Ketika ibunya dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, gitu ya, apalagi emosi-emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, gitu tuh itu pun tertransfer juga ke bayi gitu ya, karena kan di dalam satu badan gitu ya. Jadi apa yang dirasakan si ibu juga akan masuk dan menjadi memori bawah sadar dari si bayi tadi gitu. Makanya hati-hati gitu ya, yang sedang mengandung ada satu doang ya di sini ya, Bu Ririn gitu ya. Oke, dijaga yang baik. Ibu Ririn perlu sering relaksasi, menenangkan diri gitu kan ya. Itu perlu ada waktu seperti itu sehingga nanti bayinya pun akan tenang, nantinya akan bagus gitu. Oke, gitu ya Bu Ririn ya. Ada yang rencana mau punya anak lagi? Tony mungkin ya. Tony mau punya anak lagi katanya. Belum, Pak. Program KB cukup 2 anak, Pak. Oke, ya itu ya teman-teman sekalian. Jadi bab itu masuk di dalam buku hypnoparenting karena saya mendapati begitu banyak kasus-kasus orang dewasa yang disebabkan oleh ketidaktahuan
ketika orang tua mengandung, sehingga akhirnya memori-memori negatif pun jadi terbentuk ketika anak itu masih janin gitu. Kasihan nggak sih gitu kan ya? Nggak tahu apa-apa dalam perut gitu kan, dalam kandungan si ibu, terus ibunya punya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran gitu kan ya, dan akhirnya ketransfer gitu. Dan saya yakin nggak ada orang tua yang kepingin terjadi sesuatu yang buruk gitu ya sama bayinya gitu. Pasti semua orang tua pasti kepinginnya yang bagus gitu. Tetapi mereka tidak menyadari gitu loh bahwa dari dalam kandungan pun itu sudah besar banget pengaruhnya gitu. Apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang dipikirkan oleh si ibu ya terutama gitu. Itu pengaruhnya besar banget gitu. Terus apakah hanya ibu gitu yang perlu menjaga? Ya enggak juga gitu kan ya. Emosi ibu yang sedang mengandung itu kan juga dipengaruhi dari si suami gitu kan ya, bagaimana suaminya memperlakukan si ibu ini, si istri gitu kan ya. Jadi suami pun juga punya peranan yang sangat besar untuk membantu istri menjaga emosinya gitu supaya tenang ya, supaya dia punya perasaan dan pemikiran yang tenang, yang positif gitu ya. Karena itu akan ngefek ke janin yang dikandung gitu. Seperti itu ya. Kalau di dalam satu proses hipnoterapi, teman-teman, itu seru banget waktu melakukan age regression itu ya. Waduh, itu seru banget sih, gitu ya. Kasus-kasus yang heboh yang pernah saya tangani gitu. Seperti contoh yang paling sering gitu yang adalah orang dewasa yang wah gampang banget meledak gitu. Begitu dia dilakukan age regression di hipnosis, ya kemudian ditarik mundur ke pertama kali kejadian-kejadian negatif yang terjadi gitu ya. Ada satu teknik gitu ya, teman-teman, tiba-tiba aja badannya tuh tiba-tiba bisa melengkung gitu seperti bayi yang di dalam janin begitu ya, tiba-tiba badannya bisa ketekuk, bisa begini dia gitu, automatically kayak begitu, bisa-bisa tiba-tiba badannya begitu padahal tadinya duduk gitu ya, tiba-tiba bisa begitu gitu. Nah kalau udah seperti itu saya udah mulai waduh ini nih gitu kan ya. Satu lagi nih kasus dari dalam kandungan gitu, udah kalau udah mulai posisi badannya mulai begitu saya udah mulai wah ini dia nih gitu kan ya, dan akhirnya benar tuh digali nanti dia bisa merasakan loh apa yang dirasakan oleh si mama gitu, dan dia bisa ceritain itu, oke, dari memorinya dia ya. Dan ada beberapa orang klien yang mereka itu sampai bengong, ah kok bisa ya gitu kan ya, dan kebetulan mama dia masih hidup gitu kan, dan dia tanyain sama mamanya sampai kaget karena dari mana kamu tahu, karena itu tidak pernah diceritakan. Oke, jadi di cross check gitu ya, dia tadinya kan dia masa sih gitu kan, bener nggak sih hipnoterapi ini gitu kan. Nah kebetulan mamanya dia masih hidup, saya minta cross check, coba aja ibu cross check, tanya sama mama, benarkah ada perasaan-perasaan begini pada saat dulu dia mengandung ibu itu dulu, kejadiannya apa, kok dia merasakan begini-begini gitu. Nah teman-teman ketika itu di cross check itu benar gitu. Saya pun juga senang ya karena jadi dapat peneguhan gitu ya dari apa yang saya lakukan gitu kan ya. Jadi saya pun juga takjub ya di awal-awal dulu ya, itu takjub banget itu. Wow, gila banget ya beneran nih ternyata kayak begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan begitu itu dirilis gitu ya, dilepaskan emosi-emosi negatif yang terbentuk dari dalam kandungan tadi, itu orang dewasa itu yang jadi klien saya itu benar-benar berubah drastis. Benar-benar dia tenang banget, tidak responsif gitu kan ya, tidak meledak-ledak gitu ya. Jadi perubahannya sangat luar biasa gitu. Ya, tapi tetap tegas loh, bukan artinya terus enggak tegas gitu ya, enggak itu enggak ada hubungannya, enggak ada korelasinya gitu ceritanya ya. Jadi dia tetap tegas gitu. Cuman apa yang selama ini menjadi dorongannya dia, yang selama ini orang dewasa itu nggak ngerti gimana cara menghandle-nya, walaupun dia udah belajar macam-macam ya, termasuk belajar meditasi ya. Beberapa klien saya itu mengatakan bahwa sampai mereka tuh belajar meditasi, tetapi ada kemajuan tapi lambat banget. Ya, ada kemajuan tapi lambat banget. Karena emosinya begitu luar biasa gitu yang di dalam. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sampai sebegitu besarnya gitu ya pengaruh apa yang dirasakan oleh seorang ibu ketika mengandung gitu ya, sampai sebegitu besarnya. Jadi saya encourage, saya mendorong para orang tua di sini
Nah, di sini ada yang mengandung gitu ya, untuk benar-benar memperhatikan hal ini, gitu ceritanya. Oke, yang mau punya anak lagi, nah juga harus bersiap-siap gitu ya, mengkondisikan segala sesuatunya supaya si ibu yang mengandung itu tenang, nyaman gitu ya, tidak mengalami pemikiran-pemikiran negatif. Gitu ceritanya. Oke. Oke, itu latar belakang kenapa bab berapa tadi ya? Bab 5 melindungi janin itu saya tuliskan di buku Hypnoparenting. Oke. So, kita buka beberapa pertanyaan dulu. Mr. Tony, bro, mana dia? Dia Ya, menghilang teman-teman. Dia mau kemana ya iya dia? Pak. Oh ada dia. Lemot-lemot. Oke, oke kita buka pertanyaan dulu. 2 pertanyaan deh sebelum kita lanjut. Ini Ya. topik seru soalnya. Silakan sahabat kelas yang mau bertanya, mau di chat langsung atau raise hand biar di unmute. Yes, yang udah beli buku Hypnoparenting gimana? Nah, sharing juga dong. Apa yang didapatkan di buku itu? Oke, yang mau bertanya silakan. Tentang topik kita hari ini boleh. Tentang apapun juga boleh. Oke, kita kasih waktu 2 menit lagi untuk bertanya. Kalau enggak, ntar saya lanjutkan. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Mantep nih, udah paham semua nih. Enak nih kalau ngajar begini. Gimana teman-teman, kita lanjut? Kalau lanjut boleh ketik 1 ya, jadi biar kita tahu responnya. Oh ada ya. Berarti memprogram baby bisa. Bisa. Sangat-sangat bisa. Oke. Sangat-sangat bisa. Oke ya. Tetapi program itu perlu didukung dengan tindakan yang selaras ketika nanti dia lahir. Harus selaras. Kalau nggak selaras, ya jadi percuma jadinya. Gitu ya. Oke Pak, ada DT. Saya coba unmute ya. Oke, dengar. Silakan Ya, Bapak terima Ibu ya. Oh, Ibu, kasih. silakan Bu. Sebenarnya apa nih Lause ya? Maaf saya nggak nyalain videonya supaya suaranya stabil karena di sini jaringannya nggak terlalu stabil, apalagi habis hujan ini. Oke. Jadi, Bu, silakan Bu. nah ini karena saya terlambat masuknya, jadi nggak mengikuti dari awal. Tapi mau nanya gini, Lause, cucu saya ini kalau dia masih kecil ya, masih 9 tahun ya. Dulu tuh waktu dia masih bayi, kalau misalnya orang tuanya bertengkar tuh dia suka jadi muntah gitu loh. Karena mungkin stres itu membuat dia muntah, melihat apa yang terjadi di depan matanya gitu, terus dia nggak sanggup mungkin kali ya. Terus pokoknya muntah aja, reaksi dia selalu muntah dan muntahnya tuh sampai seru banget deh, heboh muntahnya. Nah, sekarang ketika dia udah besar ya, Lause, kalau dia marah atau dia kecewa, marah lah utamanya. Misalnya dia kecewa karena barangnya dipinjam mamanya tapi terus kemudian nggak dikembaliin. Nah, itu reaksinya suka kayak ngebenturin kepalanya gitu. Kalau dia marah tuh ngebenturin kepala. Nah, itu kenapa ya? Oke. Bisa Sampai seperti menyakiti diri ya. Jadi menyakiti dirinya sendiri ya. itu dirinya, Itu Hmm. apa yang menyebabkan dan gimana cara menyembuhkannya, Lause? Ya, kemungkinan ya. Kenapa kok orang sampai sekarang umur berapa jadinya? 9 Oh, tahun. sekarang 9 tahun. Oke. Ya, kenapa kok sampai menyakiti diri? Karena dia tidak mendapatkan perhatian. Itu kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertamanya, gitu ya. Ya. Dia tidak mendapatkan perhatian ketika dia menangis, ketika dia apa? Biasanya kalau waktu kecil kan paling anak itu komplainnya kan menangis ya, kayak gitu. Ya.
Dan ketika nangis itu tidak ditanggapin, ya secara alamiah dia pasti akan mencari cara supaya gimana caranya ya supaya mama papa perhatian nih sama aku gitu kan ya. Nah, dan pada satu titik pada satu hari mungkin gitu kan ya. Ketika dia tidak sengaja menyakiti dirinya gitu ya, tidak sengaja nih gitu. Orang tuanya kok sibuk nih merhatiin dia gitu. Nah, itu dipakai pola sama dia. Bahwa sadarnya akhirnya tahu, oh gini caranya gitu. Dia coba lagi kedua kali, ketiga kali, dan akhirnya dia makin lihai untuk menarik perhatian orang tuanya dengan cara menyakiti diri seperti itu. Itu kemungkinan pertama, gitu. Kemungkinan kedua, kenapa dia seperti itu adalah dia meniru, ya, dia meniru. Entah dia meniru salah satu dari orang tuanya, atau dia meniru apa yang dia pernah lihat. Nggak tahu saudaranya, atau nggak tahu mungkin tayangan di TV, atau apapun itu gitu ya. Intinya dia meniru, dia mendapatkan sebuah informasi, dia melihat sesuatu, terus kemudian dia, oh caranya gitu, dia jadi punya ide gitu. Nah kemudian dia meniru. Dan ketika dia meniru, ternyata benar nih, saya diperhatiin kalau begini. Dipakailah cara itu terus-menerus diulang-ulang sampai akhirnya dia lihai juga. Menyakiti dirinya untuk menarik perhatian. Dan biasanya itu dosisnya makin lama makin tinggi gitu. Kalau tadi dia cuma nangis diperhatiin gitu kan ya. Terus dia pukul-pukul kepala diperhatiin. Berikutnya lagi dia pukul-pukul kepala nggak diperhatiin karena orang tuanya itu cuma narik perhatian gitu. Wah, tapi dia pun juga pinter gitu. Anak-anak kecil tuh pinter banget kan. Oh, mukul-mukul kepala udah gak mempan gitu. Nah, kalau gitu kepalanya saya benturin aja nih ke tembok gitu. Wow, pertama kali orang tuanya kaget gitu. Direspon gitu kan ya. Lama-lama mungkin nggak mempan juga gitu. Ya. Atau mungkin orang tuanya juga mencegah. Nah, dia akan cari cara lain yang lebih ekstrim lagi gitu. Ada kemungkinan ya seperti itu, ada kemungkinan. Jadi gimana cara menanganinya? Yang pertama, orang tuanya ini orang tuanya siapa ya ini? Orang tuanya keponakan saya. Keponakan jadinya ya. Oke. Jadi orang tuanya perlu mengerti nih ilmunya ini apa nih gitu ya. Paling tidak ya kalau dia bisa membaca buku saya Hypnoparenting ataupun buku yang satunya Rahasia Mendidik Anak itu akan lebih bagus supaya orang tuanya itu jadi punya dasar pemahaman tentang bagaimana peran dia gitu sampai membentuk anak ini itu dan apa yang dia bisa lakukan gitu ya sebenarnya ya. Jadi itu penting banget gitu. Karena di buku itu terutama di buku yang Rahasia Mendidik Anak itu di bagian belakang saya ada tuliskan, saya ada sharing teknik-teknik yang sederhana yang bisa dilakukan oleh orang awam ya untuk membantu kasus-kasus yang seperti itu. Gitu. Itu sih. Oke. Nah, nanti beli bukunya di mana? Di Gramedia ada ya? Di Pak Tony ketua kelas. Nah, mana dia? Saya tanya ketua kelas deh. Mana ketua kelasnya nih? Mana sih dia? Kelasnya mana? Hilang-hilang dia. Nah, itu tuh nyaut Kita dia. WA aja, Bu ya. Oke. Nanti saya WA Pak Tony deh. Oke ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih ya. Thank you. Oke, Tony ini ada pertanyaan di chat box. Jika kita adalah pekerja yang mendapatkan beberapa tuntutan kerja, itu mungkin keadaan tertekan. Bagaimana ya Pak kepada janinnya? Betul. Jadi, ketika kita mendapatkan tuntutan kerja seperti itu, memang itu akan membuat seseorang jadi tertekan. Jadi, perlu belajar teknik-teknik untuk menenangkan diri. Ya, jadi meditasi yang sederhana ya untuk merilis emosi negatif. Kemudian belajarlah untuk melakukan pemaknaan ulang gitu ya. Itu salah satu teknik juga. Pemaknaan ulang itu seperti mungkin saya diberikan pekerjaan ini tujuannya supaya saya itu bisa naik level lebih tinggi gitu ya daripada kita memaknai dengan aduh kenapa sih kok saya yang dikasih tugas ini gitu kan. Padahal kan yang lain juga bayarannya sama, kenapa harus saya gitu. Nah, itu kan kita tanpa sadar kita melatih diri kita untuk berpikir negatif gitu. Padahal kita juga bisa berpikir positif gitu kan sebenarnya gitu. Nah, belajarlah untuk memaknai dari sisi yang positif ya, sehingga akhirnya
kita jadi tenang, kita jadi rilis gitu, emosinya jadi tenang nantinya gitu. Sampai sini paham ya? Jadi mau nggak mau ya kita perlu belajar hal-hal seperti itu ya, sehingga kita jadi menghadapi hal apapun kita jadi bisa netral begitu. Ingat, situasi luar itu sebenarnya adalah netral gitu sampai kita memberikan makna ya teman-teman sekalian. Jadi perhatikan bahwa situasi luar itu sebetulnya netral gitu sampai kita memberikan makna. Oke. Nah, pemberian makna ini tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana memori bawah sadar kita, tergantung dari program pikiran kita. Kalau program pikiran kita isinya adalah saya kurang berharga, maka begitu kita mendapatkan sebuah perlakuan, yang muncul respon pertama adalah orang ini menyinggung saya, orang ini nggak menghargai saya. Itu respon pertama yang muncul. Dan kemudian Anda jadi sebel, Anda jadi menarik diri mungkin, Anda jadi marah, melampiaskan mungkin, atau apapun, responnya banyak banget gitu. Tapi intinya pertama kali muncul adalah saya merasa nggak dihargai nih gitu. Nah, oke. Jadi ada nggak sih sebenarnya kesempatan untuk memaknai dengan hal yang berbeda? Ada gitu. Mungkin ketika situasi Anda, hati Anda lagi pas enak banget gitu, perlakuan dan perkataan yang sama itu, Anda mungkin bisa cuma senyum-senyum aja gitu menanggapinya. Tetapi pas Anda lagi nggak enak, maka langsung Anda langsung muncul, kurang ajar nih orang itu, harus kasih pelajaran nih gitu. Kok dia nggak menghargai saya banget ya gitu. Nah, jadi sebenarnya peristiwa itu ya peristiwa. Oke. Sama seperti air gitu ya. Air, nah misalkan ini saya ada air gini, ya air ini netral gitu. Sampai saya memberikan makna, sampai saya memberikan warna. Kalau saya masukin kopi dia jadi hitam, saya masukin teh dia jadi kemerah-merahan gitu kan ya. Saya masukin sirup, tergantung warna sirupnya, jadi air yang bening tadi warnanya akhirnya jadi berwarna. Itu karena saya memberikan sesuatu. Sama dengan peristiwa gitu. Ya, peristiwa itu netral sebenarnya. Sampai kita memberikan makna. Begitu pemaknaan diberikan dan biasanya itu otomatis terjadi, itu maka emosi muncul. Emosi ada dua, emosi yang positif atau emosi negatif. Ya, kalau pemaknaannya bagus, yang muncul emosi positif. Kalau pemaknaannya negatif, yang muncul emosi negatif. Nah, begitu emosi muncul, entah emosi positif atau emosi negatif muncul, maka muncul perilaku, muncul tindakan gitu. Itu jadi rentetan gitu ya ceritanya ya. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Jadi belajar untuk menenangkan diri, merelakskan diri. Yang kedua, belajar juga untuk punya kemampuan melakukan pemaknaan. Oke, tentunya kemampuan memberikan makna itu tergantung dari database juga. Makin banyak kita membaca, makin banyak kita belajar, maka kemampuan memaknai itu juga akan meningkat. Kualitas hidup kita pun meningkat. Gitu. Oke ya, tadi pertanyaan siapa tadi? Bu Veronica. Semoga terjawab. Oke. Pak Steven, anak saya baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Wow, selamat ya Pak. Lahir induksi usia kandungan 38. Oke. Apakah ada kemungkinan dia lahir dengan memiliki mental yang tidak siap? Kemungkinan apapun pasti ada. Kemungkinan apapun pasti ada, gitu ya. Jadi banyak faktor ya Pak Steven. Karena ini udah kejadian, sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita memikirkan yang terbaik gitu kan ya, jangan khawatir gitu ya, tenang Pak Steven. Jadi itu semuanya bisa diperbaiki, jangan khawatir ya. Cerita saya tadi ya, orang dewasa aja yang seperti itu punya problem, akhirnya dengan satu teknik hipnoterapi kita bisa perbaiki kok gitu kan ya. Nah apalagi ini baru 1 minggu gitu ya, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang Pak Steven khawatirkan gitu ceritanya ya. Itu gimana caranya gitu ya, orang tua harus punya kemampuan untuk mengarahkan anak secara positif gitu ya, secara positif, sehingga harga dirinya jadi
bagus gitu. Oke. Ya, don't worry lah ya. Kalau memiliki mental yang tidak siap kayaknya terlalu jauh lah ya kalau ngomong begitu ya. Enggak sampai yang sebegitunya lah Pak Steven. Gitu ya. Oke, Bu Eva, apa yang menyebabkan anak tidak mau melepas ibu jarinya untuk dimut? Nah, ini dia. Oke. Umur 6 tahun. Oke. Ketika si anak bilang habis jempolku enak gitu. Oke, ya. Jadi hal-hal seperti ini, seperti ngisep ibu jari, ngisep tali bantal, terus bawa bantalnya dia kemana-mana gitu kan ya. Dan banyak kan ya, anak kecil kan banyak tuh punya apa ya itu namanya ya, punya rasa kecanduan gitu ya terhadap sesuatu gitu ya. Itu terjadi karena kebiasaan kan sebenarnya. Sebuah kebiasaan tadinya bukan kebiasaan, ya tadinya bukan kebiasaan, tetapi karena dibiarkan terus-menerus, tidak diintervensi, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan begitu jadi kebiasaan, sulit dilepaskan kalau kita nggak ngerti tekniknya. Gitu ya, Bu Eva. Oke, Bu Eva boleh belajar deh teknik-teknik yang sederhana untuk bantu melepaskan kecanduan-kecanduan begini ya, kecanduan menghisap jempol gitu ya. Boleh belajar deh di buku Rahasia Mendidik Anak, di bagian belakang itu saya ada kasih beberapa teknik-teknik ya. Kayak gitu ya Bu Eva ya. Ada yang sampai dewasa masih mentilin bantal. Bener banget. Ada yang sampai dewasa masih gigit kuku juga ada, gitu kan? Ya, saya punya klien-klien begitu ada, gitu. Sampai dewasa masih gigitin kuku, gitu. Nanti kalau ada orang dia cepet tarik, begitu sepi dia mulai lagi, gitu. Ada yang kayak begitu ya, gitu. Ya banyak yang masih begitu. Oke, Bu Veronica ada pertanyaan lagi. Kalau punya anak di usia 35 ke atas, ada kemungkinan janin tidak sempurna? Enggak juga. Tergantung. Faktornya banyak ya, Bu Vero ya. Faktornya banyak. Tergantung dari bagaimana pasangan tersebut menjaga dirinya, pola makannya, pola hidupnya, gitu kan ya. Terus apakah ada perlakuan khusus terhadap janin? Secara kedokteran kan memang dikhawatirkan karena usianya udah 35 lebih secara kedokteran physically medis seperti itu. Tetapi ya balik lagi itu tergantung kondisi juga gitu kan. Jadi apa yang kita perlu lakukan terhadap janin sama secara mental ya, secara mental karena saya bahasnya tentang mental, saya nggak punya keahlian kalau dalam bidang medis gitu kan. Jadi secara mental sih sama, tetap harus ketenangan, itu yang harus dijaga. Emosi positif, pikiran positif, seperti itu. Terus, dulu udah lepas, udah itu mulai lagi. Nah, ya waktu mulai lagi nggak dicegah gitu kan. Akhirnya jadi keterusan, begitu. Oke. Oke ya, udah terjawab semua ya kayaknya. Bro, Tony, udah terjawab semua kayaknya ya. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut? Ya, udah kejawab semua. Oke, baik, kita lanjut, Pak. Oke. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang kita itu bisa lakukan sama janin gitu ya? Yang bisa dilakukan adalah bercakap-cakap gitu ya, terutama ketika dia sudah mulai masuk usia 3 bulan lebih gitu ya, apalagi masuk 6 bulan, wow ya, itu udah bisa kita ajak ngomong gitu kan ya, karena dia akan menyerap apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan gitu ya. Ibu ya, dalam hal ini ibu itu akan diserap oleh si janin gitu. Memang dia tidak bisa merespon, tetapi itu akan diserap gitu. Dan kemudian nanti perhatikan bagi yang tadi kan ada yang mengandung tuh gitu ya. Kemudian pada saat nanti dia udah lahir, maka Bu siapa tadi ya namanya ya? Siapa tadi yang lagi mengandung? Bentar. Bu Ririn ya. Mana tadi ya? Ya, mengandung Bu Ririn Bu Suryani. Ririn. Bu Ririn, betul ya gitu.
Nah, Bu Ririn, ini tambahan informasi nih gitu. Bu Ririn nanti perlu berpikir kepingin anak ini itu nanti endingnya bagaimana gitu ya, kepinginnya apa gitu. Dan kemudian itu bisa diprogram. Ini tadi ada pertanyaan yang sama gitu, kita bisa program gitu ya. Jadi misalkan nih, oh saya tuh kepingin anak saya itu nanti rajin baca buku misalkan ya, saya kepingin anak saya itu punya greget terhadap uang misalkan gitu kan ya. So kan Anda boleh milih nih, Anda mau ngapain gitu. Karena apa yang Anda lakukan pada anak Anda itu yang akan menjadi blueprint ketika dia nanti dewasa gitu. Ya. Nah, jadi kalau bagi yang mengandung nih, baru lagi mengandung, ini enak banget nih kesempatan untuk mengkondisikan si anak sehingga nanti seperti yang kita mau nantinya gitu. Ya walaupun masih ada faktor lain yang banyak gitu, banyak banget masih gitu. Tetapi paling tidak kita udah punya arahan gitu ya, kita udah punya sebuah tujuan, kita udah punya sebuah kurikulum tentang kita bagaimana harus bersikap kepada bayi yang nanti baru lahir seperti itu. Jadi coba pikirkan, diskusi sama pasangan gitu kan ya. Kita mau anak kita nanti gimana ya gitu. Misalkan apa? Berani, percaya diri gitu kan. Terus apalagi. Nah, itu harus mulai dilakukan dari sekarang gitu ya. Pada saat masih dalam kandungan. Oke. Bertindak, berkata-katalah gitu. Seakan-akan Anda jadi orang tua yang udah punya anak yang seperti itu, seperti yang Anda tuliskan tadi. Gitu. Pada saat dia lahir, lakukan juga gitu ya, seperti itu. Misalkan, oh saya kepingin anak saya itu nanti suka belajar. Oh, kalau belajar itu semangat, seneng kayak begitu. Nah, berarti yang Anda bisa lakukan adalah sekeliling anak ini tadi di rumah Anda itu harus banyak buku. Gitu. Anda nggak bisa kepingin anak Anda suka belajar, tapi nggak ada buku di sekitar rumah Anda. Terus Anda pun sebagai orang tuanya juga tidak pernah terlihat belajar gitu. Ya, Anda akan kesulitan membentuk anak itu untuk suka belajar. Akan kesulitan gitu kan ya. Bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa, bisa gitu kan ya. Oke, tapi ya kesulitan, Anda jadi punya tantangan gitu. Jadi itu yang bisa Anda lakukan. Jadi mulailah dari akhir ditarik ke depan gitu ceritanya ya. Jadi kita pikirkan dulu endingnya nanti kita mau seperti apa, kemudian kita tarik ke depan. Berarti hari ini saya harus ngapain gitu ceritanya ya. Nah itu salah satu tips yang saya bisa sampaikan untuk mempersiapkan masa depan anak. Wes gitu ya. Saya punya klien yang klien-klien coaching saya ya, yang selama ini klien-klien coaching yang selama ini coaching personal sama saya gitu. Kalau yang lagi mengandung apa seperti itu, saya kasih tahu gitu ya, persiapkan kayak begitu gitu kan ya. Wow, itu hasilnya luar biasa gitu ya. Beberapa kan udah lahir anaknya ya. Sekarang usianya udah 4 tahun, udah 5 tahun anak-anaknya gitu kan ya. Udah mulai kelihatan kan hasilnya gitu ya. Jadi beneran itu terjadi gitu. Oke. Bahkan mereka sampai beberapa klien mengatakan, waduh, tempo hari nggak terpikir ya untuk ngebentuk dia kayak begini, kayak begini, kayak begini. Sekarang anaknya udah 4 tahun. Masih keburu nggak ya kita memprogram dia? Oh masih, kalau 4 tahun mah masih gitu ya. Oke, pokoknya sebelum usia 7 tahun itu masih sangat mungkin bagi orang tua itu untuk menyiapkan pengkondisian lingkungan gitu supaya anak itu nanti terbentuk menjadi seperti apa gitu ya. Dan nah ini bagi orang tua yang di sini nih yang anaknya sudah 7 tahun lebih gitu, terus kemudian Anda merasa ada sebuah tantangan yang dihadapi anak itu seperti misalkan nggak percaya diri, apalagi nggak punya inisiatif sendiri gitu kan ya. Apalagi biasanya problemnya. Terus nggak tahu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu kan ya. Nggak punya time management yang bagus, nggak punya sense of urgency misalkan, terlalu nyantai, kayak gitu-gitu ya. Nah, anak-anak Anda yang udah usia 7 tahun ke atas nih, gitu. Bagaimana membantu mereka itu yang punya problem seperti itu, gitu. Sama, Anda perlu melakukan pengkondisian secara lingkungan. Ya, Anda bisa melakukannya. Oke, pengkondisian itu bagian dari hipnosis sebenarnya, ya. Nah, Anda bisa melakukan itu. Bedanya apa dengan yang 7 tahun ke bawah dengan udah yang lebih dari 7 tahun? Bedanya adalah yang 7 tahun ke bawah itu jauh lebih mudah dibentuk, gitu. Yang 7 tahun ke atas itu butuh waktu lebih lama untuk membentuk,
Bedanya itu aja sih. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa. Gitu. Ya. Nah, gimana caranya tuh ngebentuk mereka gitu. Detailnya Bapak Ibu boleh baca buku Hypnoparenting supaya Anda mengerti esensinya hipnosis itu sebetulnya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, tadi saya udah kasih cerita-cerita yang aplikatif yang bisa langsung dipakai, yang bisa langsung diterapkan gitu. Tapi dasar-dasar teorinya, pemahamannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca lebih mendetail ya buku Hypnoparenting yang saya tulis. Nanti tinggal hubungi ketua kelas begitu. Itu sih ya. Jadi itu Bu Lilin. Nah, silakan diterapkan. Itu pengaruhnya besar ya, sangat besar pengaruhnya. Nanti kita jadi orang tua itu enak banget itu. Oke, any questions? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya nih, gitu kan ya. Kita udah ketemu 5 kali nih, terutama yang udah 5 kali gitu. Apakah ada perubahan yang Anda lakukan berdasarkan dari apa yang sudah saya sharingkan selama ini, yang 4 pertemuan di depan? Ayo coba sharing. Siapa nih yang 5 kali nih ya? Kita diskusi aja gitu ya. Bu Agnes, Pak Siswadi, Pak Siswadi ini selalu hadir. Oke. Apa dampaknya dari 4 kali pertemuan di sebelum ini? Memberikan afirmasi positif bisa. Oke, ya. Afirmasi positif itu perlu didukung dengan tindakan. Nanti waktu dia lahir ya, perlu didukung dengan tindakan yang selaras gitu. Maksudnya tindakan selaras itu misalkan Anda mengatakan kepada jabang bayi nih gitu ya, Anda elus-elus perut, oke kamu tunggu nanti makin hari kamu makin pintar ya nak gitu. Pada saat dia lahir terus, kamu ini dikasih tahu kok nggak bisa-bisa sih gitu. Nah itu kan nggak selaras, oke. Ya terus kemudian Anda marah gitu kan ya, oke. Kamu itu buat mama capek aja. Nah itu kan bertentangan gitu dengan pintar gitu kan ya. Nah itu tuh nggak selaras, nanti jadi punya problem nantinya. Oh cucu, oke Pak Siswadi, oke oke. Orang tua cucu bekerja, waduh, jadi cucu sama bapak ya, wah Pak Siswadi, oke oke. Oke, amazing nih ya. Jadi grandpa nih ya, grandpa yang belajar, wah gila, salut nih semangatnya Pak Siswadi. Keren keren keren, keren banget. Keren banget. Oke oke. Ada questions yang lain? Tadi siapa lagi tadi yang udah 5 kali tadi ya? Bu Agnes. Nah, gimana? Gimana nih Bu Agnes? Apa yang udah diterapkan? Apa dampaknya yang udah diterapkan pada anak atau cucu juga gitu? Saya nggak tahu nih. Semangat nih. Bu Agnes menghilang orangnya ya. Lebih mengontrol emosi. Oke, bagus Bu Maureen. Thank you. Bunga, saya lebih hati-hati memilih kata saat berbicara dengan anak. Yes. Berusaha lebih sadar bicara. Yes. Kalau dulu mulut lebih cepat daripada otak. Iya, iya, seru-seru ya. Pasti challenging banget gitu ya. Pasti challenging banget ya. Tiba-tiba harus ngerem gitu ya. Biasanya langsung aja ngomong, sekarang tiba-tiba ada remnya gitu ya. Ini gara-gara ikut kelas ini nih ya. Jadi hidup lebih sulit nggak sih?
Jadi tahu ini, waduh kok hidup saya kayaknya lebih sulit ya, ini harus begini, harus begini, harus begini gitu. Nah, saya nggak punya anak laki, ini cucu laki. Waduh, seneng banget ya Pak. Wah, seru. Keren Pak Siswadi. Ya, Bu Feni, saya belajar mencoba berpikir positif daripada memaksa pasangan berubah. Wow, keren. Oke, semangat Bu Feni. Oke, saya banyak banget mendapatkan laporan dari klien-klien saya, terutama klien yang saya coaching ya, karena mereka kan rutin ketemuan sama saya ya, gitu. Kasus-kasus seperti yang Bu Feni cerita itu banyak terjadi gitu ya, di mana aduh Pak, pasangan saya itu kok nggak sejalan ya, saya itu maunya itu hidup yang begini, 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 begini gitu. Tapi kok dia kayaknya nggak mau ikutan belajar ya, padahal kalau kita sama-sama belajar kan enak, kita bisa sejalan, bisa ini, kayak gitu-gitulah ya gitu. Saya cuma ngomong bahwa jangan paksa gitu kan, karena tiap orang itu punya aha momennya sendiri gitu. Oke, yang kita bisa lakukan adalah ubah diri kita. Tunjukkan bahwa dengan kita belajar itu kita jadi orang yang berbeda gitu ya, bukan malah jadi orang yang nyebelin gitu kan ya. Kalau kita belajar tapi jadi nyebelin di mata pasangan, dia makin nggak mau belajar gitu ya. Jadi kita harusnya jadi orang yang lebih bijaksana menanggapi dia. Kita jadi orang yang benar-benar menunjukkan bahwa ada loh hasil belajar saya gitu loh ya. Itu akan membuat pada satu titik, pada satu waktu mereka tergerak untuk ikut perubahan kita gitu. Oke. Jadi bukan artinya kita diam-diam aja pasrah gitu, enggak, tapi kita ngelakuin sesuatu gitu ya Bu Feni ya. Jadi yuk semangat gitu ya. Karena ada banyak kasus yang report ke saya yang tadinya pasangannya itu ini nggak peduli ya, yang belajar ke saya kadang ada yang suami, yang suaminya mengeluhkan istrinya nggak mau belajar, atau sebaliknya istrinya yang belajar tapi suaminya enggak gitu kan ya. Jadi ada berbagai macam kasus gitu kan ya, nggak hanya si istri yang belajar suaminya enggak kayak gitu ya. Jadi banyak kasusnya gitu. Tapi mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Gitu ceritanya. Oke. So tetap semangat tuh Feni ya. Tetap semangat. Ini seru banget soalnya ya. Gitu. Oke, Bu Eva, saya berpikir dulu sebelum bicara pada anak. Memberitakan efek ke depan pada anak. Yes, bagus. Oke, bagus banget Bu Eva ya. Karena banyak banget ya kalau dari apa yang saya ceritakan selama ini gitu ya, dari pengalaman praktek yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga itu menjadi pembelajaran gitu ya. Biarkanlah orang-orang itu yang mengalami masa-masa nggak enaknya gitu ya. Kita belajar dari pengalaman mereka dan kita jadikan apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu jadi lebih baik gitu ya. Nggak usah ditiru gitu ceritanya ya. Gitu. Masa harus sampai nunggu kejadian buruk dulu baru terus kemudian percaya gitu ya. Oh iya ternyata bener ya gitu. Kan nggak gitu juga ya. Kasihan juga nih gitu. Ya, jadi keren banget. Senang banget karena 4 pertemuan sebelumnya itu ternyata membuat teman-teman jadi jauh lebih baik gitu ya. Jadi senang banget dengan responnya teman-teman semua. Oke. Saya yakin nih yang lain juga pasti ada responnya. Cuman entah lagi sibuk mungkin atau mungkin nggak mau nulis gimana ya gitu. Ya belajar juga gitu. Karena kalau Anda nggak semangat nanti ke anak pun nggak semangat juga gitu. Iya kan? Oke, so jadi seperti itu keren banget responnya. Jadi senang 4 pertemuan itu membawa sebuah dampak, membawa sebuah perubahan, dan semoga nanti dari pertemuan kelima ini pun juga semakin meneguhkan, menguatkan teman-teman, karena kita membahas tentang janin, dan itu sudah punya pengaruh, apa yang dilakukan orang tua ke janin itu sudah sangat berpengaruh, jadi itu semakin menguatkan, meneguhkan teman-teman untuk berubah, gitu ya. Oke, ini ada lagi chat dari Bu Meli. Cucu saya laki-laki, umur 6 tahun. Oke, dari kecil sampai sekarang cengeng banget. Di umur 4,
suka makan es batu pagi, siang, sore, malam, minta es batu. Oke, nggak apa-apa. Makan es batu kayak makan kacang goreng. Nah, lo, gitu kan. Oke. Oh, Pak Siswandi. Oke, yes. Noted, Pak. Gitu. Ortunya tidak pernah melarang karena kalau dilarang pasti nangis-nangis dan marah-marah. Yes. Oke, Bu Meli, ini pertanyaannya apa ya? Atau ini cuma cerita gitu? Apa ini maksudnya, Bu Meli? Oke, Pak Siswadi. Bu Meli boleh dilanjut. Gimana cara menghadapi anak yang seperti ini? Oke, ya, nggak terlalu masalah gitu ya dengan es batu itu sebenarnya gitu. Jangan dipaksain, karena kalau dipaksain nanti dia malah semakin menguatkan apa perilakunya gitu. Tetapi pelan-pelan diarahkan dengan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi supaya intensitasnya jadi berkurang. Sibukkan dia dengan sesuatu gitu ya. Sibukkan dia dengan sesuatu. Oke. Itu untuk sehari-harinya. Kemudian malam hari, untuk malam hari Bu Meli gitu ya. Untuk malam hari bisa dibisikkan afirmasi gitu ya. Bisa dibisikkan sugesti, oke, kepada anak ini supaya dia tidak kecanduan nih sama es batu gitu ya. Oke. Jadi nanti tekniknya bisa baca di buku gitu ya, detailnya seperti apa, tapi intinya pada saat malam hari dia udah tidur, udah nyenyak gitu, kira-kira sekitar 1 jam after dia nyenyak, after dia tidur gitu ya, kita bisa gangguin dia, goyangin kepalanya, terus kita ngomong, ini perkenalkan diri dulu gitu ya, nak gitu ya. Kalau dengar angguin kepala, misalkan ini, oke, ini siapa, grandma gitu kan ya, oke, ini grandma ya gitu. Ya kalau papanya ya ngomong ini papanya gitu ya, kalau mamanya juga ngomong goyang-goyang, ini mama gitu kan ya, oke. Mulai besok dan seterusnya kamu nyaman untuk minum air biasa misalkan gitu. Jadi kita arahkan ke perilakunya gitu. Kamu nyaman untuk apa gitu kan ya. Jadi es batunya nggak usah disebut. Oke ya, es batunya nggak usah disebut, tapi kita arahkan dia ke perilaku yang baru, ya, yang lebih positif. Arahkan ke situ. Dan itu perlu diulang beberapa malam, ya. Dan perhatikan aja nanti perubahannya nanti, seperti itu ya. Oke, Bu Meli. Gitu. Oke, thank you, Pak Sis. Pak, saya punya keponakan yang kecanduan HP masih usia 3 tahun. Oke. Gimana cara mengurangi intensitasnya? Karena setiap diambil pasti marah-marah. Usia 3 tahun, sering-sering diajak main keluar, sering-sering diajak main secara fisik gitu ya. Jadi main apa gitu ya. Intinya sediakan sesuatu yang lebih menarik daripada handphone. Oke. So, mungkin Anda bisa buat permainan di rumah pakai alat-alat sederhananya dari kursi disusun kayak main kayak Ninja Warrior gitu ya. Jadi bisa masuk ya di kolong kursi gitu kan ya. Anda kasih kain kursinya, kain spray gitu kan jadi seru kan gitu. Ajak main dia. Itu HP pasti ditaruh. Oke. Anda nggak usah suruh taruh HP-nya, pasti ditaruh HP-nya. Gitu. Ya, kenapa kok dia tertarik HP? Ya karena yang lain nggak ada yang menarik. Ya udah HP ini aja deh gitu. Coba ada sesuatu yang lebih menarik, ditinggal itu HP. Simple sebenarnya, cuman gitu doang. Ya, sediakan sesuatu yang lebih menarik gitu. Nanti HP-nya ditinggal sama dia. Gitu. Oke ya. Kalau anak usia remaja SMA kelas 1 cenderung pendiam dengan ortunya, tapi lebih ramai bicara dengan temennya. Nah, karena ortunya nggak asik. Gitu. Ya, kenapa kok sama teman rame sama ortu enggak? Ya karena ortunya nggak asik. Ya, mungkin ortunya sering mengkritik, mungkin ortunya sering
apa ya, memberikan respon yang mengecewakan gitu misalkan. Oke, misalkan, Pak, tadi aku begini-begini. Ih, kamu masak gitu aja nggak bisa. Loh, ini anak cerita kok tanggapannya begitu gitu kan ya ceritanya. Itu kan kadang-kadang tanpa disadari gitu ya. Kita seperti itu. Oke. Padahal anaknya cuma cerita gitu. Kita malah ngasih nasihat gitu. Kalau sama temen kan enggak gitu. Waktu dia cerita ditanggepin yang lucu-lucu gitu. Nah, itu. Jadi karena ortunya nggak asik ya lama-lama ya secara alamiah kita sendiri aja deh gitu. Kita sendiri aja kalau kita komunikasi sama orang lain, kalau dia nggak asik, apa yang akan kita lakukan? Ya cari orang lain lah. Masuk akal nggak sih teman-teman? Benar nggak? Ya sama dengan anak juga begitu. Gitu. Jadilah orang tua yang asik gitu ya. Oke. Yang saya sering jumpai ya kasus seperti ini Pak Henry. Itu orang tua yang berfungsi sebagai polisi. Itu yang sering terjadi ya. Jadi orang tua setiap ngobrol sama anak isinya itu cuman interogasi. Kamu udah belajar nggak? Gimana ulangannya? Awas ya, jangan sampai jelek ya gitu. Oke, cari uang susah, sekolah yang bener. Nah, isinya gitu-gitu gitu ya. Terus pertanyaannya ya cuman kamu udah mandi belum, udah makan belum gitu. Isinya cuma kayak pertanyaan supervisor ke bawahan aja sih gitu. Ngecek list aja gitu. Kamu udah ngelakuin ini nggak? Udah ngelakuin ini nggak? Gitu. Terus ketika anaknya cerita ya udah ceritanya sering dikecewakan gitu kan ya. Gitu. Akhirnya lama-lama anak ya males lah ngomong sama kita kalau isinya seperti itu. Gitu ya. Kalau kebiasaan gigit-gigit gigi saat tidur sampai gigi terkikis apa bisa disembuhkan? Bisa. Ini kalau kasus seperti ini, bruxism namanya, Bu Bunga, kasus kayak begini ini yang giginya sampai gemeretak pada saat tidur, ini biasanya ada kemarahan terpendam pada diri anak itu. Ya mungkin karena dia dimarahi terus nggak boleh ngomong. Kalau ngomong dimarahi lagi, dimarahi gitu kan ya. Jadi dia pendam emosi negatif itu sehingga akhirnya menjadi kasus seperti ini. Biasanya seperti itu kasus ini. Ya, bruxism. Oke. Anak pertama umur 5 tahun, dari adiknya lahir sampai sekarang 1 tahun, nggak mau sharing mainan atau barang dengan adiknya. Mesti gimana? Diajarin pelan-pelan. Tunjukin, kita pun kasih contoh. Ini mama sharing nih, ayo gantian gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jangan dipaksa gitu, tapi kita kasih contoh kayak gitu. Terus nanti gantian adiknya yang sharing sama dia. Coba adik kamu kasih sama kakak gitu kan ya gitu pelan-pelan aja tapi jangan dipaksa lihat tuh adik kamu sharing coba kamu jangan gitu jangan diancam begitu ya jadi biarin aja nanti lama-lama dia akan ikut sendiri ya kayak gitu ya gitu oke luar biasa nih di akhir-akhir acara malah banyak yang nanya gitu ya oke Pak Tony silakan bro saya kembalikan lagi. Oke, Bro Tony, saya kembalikan lagi ke Tony. Mana dia? Tony. Ini ketua kelas kita suka menghilang nih. Pak Tony, oke teman-teman, saya ada janjian dengan klien berikutnya, jadi saya harus akhiri. Saya kembalikan lagi ke Pak Tony. Mana dia Pak Tony? Semoga malam ini bermanfaat ya diskusinya teman-teman sekalian ya. Kayaknya dia sinyalnya jelek kayaknya.
Bro Tony. Oke, teman-teman. Maaf Pak, sinyal saya terputus. Oke, kita akhiri kelas kita malam ini, Pak ya. Yap. Oke. Ya, sahabat kelas, untuk pertanyaan sudah saya kunci. Kita lanjutin di sesi berikutnya ya. Bagi yang mau bertanya, kita ketemu minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Pak Arisandi untuk sharingnya malam ini. Thank you semuanya. Oke, semoga semua Terima kasih banyak, SKD Pak. ya. Sehat, kaya raya, bahagia. Sampai ketemu. Thank you, Pak Aris. Banyak, Pak. Teman-teman semuanya. See you. Sehat, karena banyak berkah.